Hai, welcome to my YouTube channel. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Juju Onyolekes Konyol, makhluk Tuhan paling konyol. Asai dah. Yo, kali ini gue bakal kasih informasi yang sangat-sangat berharga yang pastinya kalian wajib nonton video kali ini. Jadi pada tanggal 9 Maret 2016 nanti, masyarakat Indonesia akan disuguhkan dengan pemandangan yang super eksotis dan juga merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka terjadi, yaitu gerhana matahari total. Wow! Dan fenomena alam ini makin terasa sangat spesial karena hanya Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang daratannya dilintasi oleh fenomena alam ini. Wow! Kok bisa ya terjadi fenomena kayak itu? Cak mana ceritanya? Oke, tenang, gue bakal jelasin bro. Jadi gini, bumi kita ini selalu berorientasi pada porosnya dan berevolusi terhadap matahari. Sementara itu, bulan berorientasi pada porosnya, berevolusi terhadap bumi, dan bersama-sama bumi mengitari matahari. Karena pergerakan inilah, maka suatu saat bulan, bumi, dan matahari akan berada pada posisi sejajar dalam satu garis. Dan hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya fenomena alam seperti gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bentar, ada fenomena gerhana matahari, ada juga namanya fenomena gerhana bulan. Apa bedanya, Jo? Oke, sabar ya bro, gue bakal jelasin. Memang betul ada namanya fenomena gerhana matahari dan ada juga fenomena gerhana bulan. Gue bakal jelasin satu persatu. Gerhana matahari itu terjadi jika posisi bulan terletak antara bumi dan matahari. Akibatnya bulan membentuk bayangan di bumi, sehingga orang yang tinggal di belahan bumi tersebut tidak dapat melihat matahari. Nah, untuk fenomenanya sendiri ada 4 jenis fenomena gerhana matahari. Pertama ada namanya gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan juga gerhana matahari hibrida. Untuk gerhana bulan sendiri itu terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan terletak dalam satu garis. Saat gerhana bulan, bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari mengenai bumi dan tidak sampai di bulan. Akibatnya bulan tidak memantulkan cahaya sama sekali ke bumi. Keadaan seperti inilah yang disebut namanya gerhana bulan. Untuk fenomenanya sendiri, gerhana bulan ada 2 jenis, yaitu pertama adalah gerhana bulan sebagian, yang kedua adalah gerhana bulan penumbra. Nah, untuk detailnya kalian bisa googling aja sendiri. Dan untuk lu bro, gimana? Udah jelas belum? Nah, Menca itu kan jelas. Sekarang aku tahu. Ay, pintar kau nih ya. Gelap pula coy, Juju Onyol. Tapi katiba aku udah baik jing gerhana matahari itu disebut toh atau bener gak sih? Nah, ini pertanyaan cerdas bro. Sekaligus gue bakal klarifikasi kepada teman-teman semua. Indonesia pernah mengalami yang namanya gerhana matahari total, yaitu terjadi pada tanggal 11 Juni 1983. Dan lu bisa bayangkan sendiri, saat itu teknologi belum secanggih zaman sekarang, masih kuno banget. Jadi nggak heran pada saat itu banyak sekali orang menganggap fenomena gerhana matahari total itu adalah hal yang menakutkan. Kira-kira opini menakutnya itu seperti ini. 1. Gara-gara gerhana matahari total, banyak orang takut beraktivitas di luar. Katanya bisa menyebabkan keburukan pada diri kita bila keluar rumah sewaktu terjadi gerhana matahari total. Kedua, banyak orang yang sembunyi di bawah tempat tidur. Ketiga, perempuan hamil dilarang keluar rumah, takut kulit bayinya nanti belang bila terkena sinar gerhana matahari total. Dan keempat, melihat gerhana matahari bisa menyebabkan kebutaan. Lucu banget kan? Kalau lu nggak percaya, coba deh tanya sama orang tua lo. Serius deh gue. Dari keempat opini menakutkan itu, yang paling masuk akal adalah poin keempat. Yang ketiganya tuh menurut gue enggak lah, nggak bakal terjadi. Makanya biar nggak terjadi lagi opini-opini yang seperti ini, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN telah menjelaskan sekaligus mengadakan yang namanya sosialisasi mengenai gerhana matahari total ini. Dia menjelaskan bahwa fenomena gerhana matahari total tidak akan membuat mata buta. Justru saat puncak terjadinya gerhana matahari total, maka itulah momen yang pas untuk melihat gerhana matahari total dengan mata telanjang. Cuma ya disarankan ketika melihat ini kita sebaiknya melakukan pengamanan ganda terhadap mata kita. Pengamanan
ganda. Ya maksudnya tuh pelindung mata, misalnya kacamata. Dan juga kita diminta agar tidak terlalu fokus ketika melihat gerhana matahari. Sebaiknya dilakukan sesekali perubahan penglihatan. Jadi maksudnya tuh kita nggak boleh ngeliat terus. Sekali-sekali kita lihat kanan kiri baru lihat lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu sih. Gimana? Kalian masih takut melihat gerhana matahari total? Ya Allah, cuman opini bae rupanya. Ya iyalah, ngapain takut coba? Malahan ya, gara-gara Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang dilewati oleh fenomena alam gerhana matahari total, momen langka ini dijadikan wisata astronomi oleh Dinas Pariwisata negara kita. Karena dapat dipastikan nanti bakal banyak banget wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia untuk menyaksikan fenomena alam ini. Banyak bule coy, mereka aja nggak takut, masa kita sendiri yang pribumi takut? Lucu banget kan? Wah, oke, pasti aku jingok gerhana matahari total ini aja. Ada yang emang takut. Fenomena langka gerhana matahari total tahun 2016 ini bisa disaksikan langsung oleh 11 provinsi di Indonesia. Dan kota di Indonesia yang beruntung banget bisa mendapatkan view yang cukup jelas untuk melihat fenomena gerhana matahari total ini, diantaranya Bangka, Belitung, Sampit, Palangkaraya, Balikpapan, Palu, Poso, Luwuk, Ternate, Halmahera, dan juga kota gue tercinta, Palembang. Wow! Dan khusus di kota Palembang sendiri, ini pihak dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Sumatera Selatan itu telah menyiapkan tempat khusus yang dijadikan sebagai lokasi untuk menyaksikan gerhana matahari total. Dan lokasi yang dipilih adalah ikon kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Wow! Jadi nanti Jembatan Ampera akan ditutup selama beberapa jam mungkin. Terus di sanalah masyarakat ataupun wisatawan asing yang sudah datang ke kota Palembang akan menyaksikan fenomena langsung, fenomena super langka gerhana matahari total. Bisa kalian bayangkan gak sih di Jembatan Ampera terus ngelihat fenomena alam yang super langka? Aduh, keren banget ya pasti. Nah, waktu untuk menyaksikan gerhana matahari total itu sendiri setiap kota beda-beda dan durasinya pun biasanya nggak akan lama. Ini adalah daftar waktu untuk menyaksikan gerhana matahari total di beberapa wilayah di Indonesia. Kalau kurang jelas, kalian bisa cek di blog pribadi gua, linknya ada di deskripsi. Untuk kota Palembang sendiri cuma bisa melihat gerhana matahari total tuh selama 1 menit 52 detik. Sebentar banget kan? Makanya saran gue, lu mesti banget menyaksikan ataupun melihat langsung fenomena alam yang super langka ini. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena katanya nih, fenomena alam ini akan terjadi lagi sekitar beberapa puluh tahun yang akan datang. Sayang banget deh kalau kalian nggak menyaksikan langsung ataupun melewati fenomena alam yang super langka ini. Gue yakin lu masih menganggap sepele fenomena alam ini. Jadi biar lu makin yakin dan tertarik untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang langka ini, gue bakal kasih sedikit cuplikan video di mana terjadinya fenomena alam gerhana matahari total yang pertama pada tanggal 11 Juni 1983. Well, gimana guys? Apakah kalian tertarik atau masih menganggap fenomena alam ini sepele? Ya, itu terserah, balik ke diri kalian masing-masing. Tapi misalnya kalian tertarik dan kalian tinggal di kota yang
nggak bisa melihat fenomena alami secara langsung, ya apa salahnya sih kalau kalian datang ke kota-kota yang udah gue sebutin tadi. Misalnya di kota gue, Palembang, ya hitung-hitung kalian liburan sambil menyaksikan fenomena langka seumur hidup. Dan sekali lagi gue mau bilang mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semua yang gue dapet, semua yang gue jelasin tadi adalah data-data yang gue dapet, yang gue kumpulin setelah gue browsing-browsing di Google. Jadi ya gue mohon maaf aja bila ada salah-salah dalam informasi yang gue sampaikan. Gue mohon maaf. Oke, segitu aja dulu video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Please share this video ke teman-teman kalian semua. Ya hitung-hitung ngasih informasi lah. Dan kalian juga bisa follow sosial media gue di bawah sini. Gue juga main Twitter, Instagram @asfm, jadi bisa di follow. Siapa tahu kita makin akrab. Oke, gue Juju Onyol. Asoy dah. Bye bye. Banyak ngepek, banyak ngepek.